Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Newsline, pemirsa. Selagi menunggu proses hukum yang berjalan, sejumlah tokoh penting dalam kasus ini mulai dari tersangka FS, sang istri, Kapolri hingga kuasa hukum Baradae muncul di publik. Apakah ada sinyal dari bahasa tubuh mereka yang bisa menyiratkan pesan tertentu dari kasus ini? Dan bagaimana pula membaca makna yang tokoh-tokoh tersebut tampilkan ke publik? Kalau kita melihat bersama, sorotan kepada publik ataupun tokoh-tokoh ini dari publik sangat tinggi. Kita membahas lebih lanjut bersama dengan pengamat mikroekspresi Girdi Putra. Pak Girdi, selamat siang, sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat siang Iya, semuanya. iya Pak Girdi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Tuntutan ataupun ekspektasi dari publik sangat tinggi terkait dengan pernyataan yang disampaikan sejumlah tokoh tersebut. Kita di sini kita akan coba membaca bersama ya Pak Girdi ya, mengenai apa yang bisa kita lihat tentunya dari gerak-gerik secara mikroekspresi mereka. Mungkin yang pertama kita akan coba tayangkan terlebih dahulu Pak Girdi dan juga pemirsa mengenai momentum kemarin saat Kapolri membaca penetapan tersangka FS. Kita coba simak bersama videonya yang sudah kami persiapkan berikut ini. Oke, saat ini kami tidak tayangkan untuk audionya Pak Girdi, tapi apa yang bisa Anda lihat dari ekspresi yang Kapolri sampaikan di sini? Oke, jadi kalau kita lihat ekspresinya Pak Kapolri, Pak Listio saat ini, itu kalau kita lihat perhatikan bahwa tidak banyak terdapat berbagai macam tarikan berlebihan di sekitar bibir maupun di sekitar mata yang membuat dia kemudian kita bisa simpulkan bahwa kondisinya takut atau misalnya sedih, bingung atau segala macam. Jadi ini adalah kondisi ketika Pak Listio benar-benar sudah sangat mempersiapkan apa yang akan dia sampaikan. Jadi very well prepared. Jadi sampai emosinya sendiri pun bisa ditahan di tahap-tahap awal. Tapi sebetulnya kalau kita lihat gambaran secara lengkap, ada beberapa kondisi ketika Pak Listio ketika mengucapkan beberapa statement, contohnya misalnya jumlah ketika bicara tentang jumlah tersangka, berapa orang yang kemudian ditahan segala macam itu, ada beliau terlihat itu membasahi bibirnya. Artinya apa? Ada beberapa perkembangan terkait itu yang memang belum dilepas ke publik, masih ada sesuatu yang ditutupi. Dan sementara ketika bicara, ada kalau kita lihat di sana ada kalau nggak salah Bang Anang tuh ya, kalau nggak salah ya di sebelah kanannya beliau, kanannya Pak Listio gitu. Posisinya itu tadinya dari kayak serba salah sebetulnya, dari berdiri tegak seperti ini terus begitu kemudian ya? kayak gitu. Dan ini cukup maksud saya sangat wajar gitu, di mana kan korban dan orang yang kemudian dituduh pelakunya kan juga di bawahnya Bang Anang dalam hal ini. Dan saya menurut saya wajar kalau beliau sangat berkepentingan, dan agak bingung juga nih, agak bingung menempatkan diri mungkin seperti itu. Itu terlihat sekali dalam press conference. Nah, yang menarik juga di sini Pak Girdi adalah pada waktu Kapolri ini menyebutkan kata atau di sini nama begitu ya, Verdi Sambo. Beberapa kali poin per poin itu diucapkannya perlahan, perlahan, perlahan. Coba kita simak bersama ya yang sudah kami siapkan videonya berikut ini. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, satu nafas banyak kata atau dalam satu kalimat. Ini dalam satu kalimat beberapa kali tarikan nafas seperti itu. Berarti apakah ini semakin membenarkan dengan adanya persepsi dia memang sangat berhati-hati membatasi sekali dalam ucapannya, Pak Girdi? Ini kalau dari sisi pandang saya, kalau dari gambar tadi ya, hanya dari gambar tadi aja, ini sangat menarik. Kenapa? Kita bisa dapat dua informasi cukup penting di sini. Kalau diperhatikan, begitu Pak Kapolri, beliau mengucapkan kalimat, kalau kita perhatikan 3 orang pejabat perwira polisi di belakangnya Pak Listio ya, Pak Kapolri, begitu mau diucapkan pertama, itu tuh diem, benar-benar diem, statik gitu.
itu nahan nafas tuh. Oh iya, betul. Setuju. Nah, begitu yang kedua baru dia agak gerakan sedikit, baru nafasnya ada tarikan nafas. Yang pertama tuh mereka tekan banget. Itu kelihatan, sangat kelihatan. Kenapa? Wajar kan ini satu yang terjadi. Begitu pula Pak Kapolri. Beliau itu juga ketika mengucapkan pelan-pelan dengan satu tarikan nafas gini. Nafas itu adalah bagian dari cara kita berkomunikasi. Dan ketika kita tanda petik stres, maka tubuh kita itu membutuhkan lebih banyak oksigen. Akhirnya ketika orang stres, biasanya kadang-kadang nafasnya dia juga nggak karuan. Kayak lebih cepat nafas. Sehingga ketika dia mengucapkan, sementara yang tadi lainnya mengucapkan kata-kata itu bisa panjang, ini nafasnya harus dilepas, kemudian narik nafas lagi, ngucapin sekali lagi seperti itu. Jadi ini memang mereka tegang sekali terlihatnya. Kalau dari bahasa tubuh, pola berdiri dan lain sebagainya yang terlihat seperti ini. Dan kalau ditanya ya? opini saya kenapa mereka tegang, ya itu kolega mereka loh. Dan posisinya sudah mati, bintang 2. Sementara bintang 2 itu pasti tidak terlepas koneksinya dengan bintang 3, bintang 4, dan lain sebagainya. Jadi buat saya ini bukan kasus yang gampang untuk ditangani bahkan oleh sekelas Kapolri sekalipun. Karena harus sangat berhati-hati, ini sambungannya kemana aja nih, gitu ya. Betul. Tekanannya terasa sekali begitu ya. Meskipun di sini Kapolri yang tanda kutip di sini menggawangi untuk saya memberi sebagai gerbang informasinya, tapi di belakangmu juga ikut akhirnya tersedot gitu ya, karena memang tekanan sangat tinggi di sini. Menarik juga kita pahami Pak Girdi terkait dengan pernyataan dari Verdi Sambo sebelumnya yang sempat tanda kutip meminta maaf. Coba kita saksikan bersama, ini cukup ramai di media sosial, kita tayangkan bersama. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Pak Girdi, oke. Tolong koreksi saya jika saya salah, tapi saya melihat tadi tatapan lurus ke depan, dengan nada yang seperti sudah dipersiapkan, A, B, C, satu nada seperti itu, seperti hal yang sudah dipersiapkan sekali. Tapi apa analisa Anda terkait dengan ini? Satu, bahwa iya Mas, betul bahwa sudah dipersiapkan. Karena tidak mungkin, katakanlah momen seperti ini, seperti model press conference, itu dilakukan tanpa sebuah persiapan. Itu kayaknya potensinya di bawah 1% mungkin. 99% pasti sudah dipersiapkan kata-kata yang akan mau disampaikan dan lain sebagainya. Itu satu. Kedua, tatapan lurus ke depan itu bisa jadi karena ada dua alternatif paling besar kemungkinan. Satu, sifat dari orang yang memberikan press conference itu yang lugas dan dia hanya ingin memberikan, saya cuma mau ngomong satu arah gitu, misalnya, ya, di mana teman-teman sosial media ada di depan paling banyak. Atau yang kedua adalah menghindari kemungkinan untuk dia takut di tengah jalan. Gitu. Ini terlepas dari apa yang kemudian nanti diputuskan secara hukum ya. Kita dalam hal ini saya nggak berani beropini karena status bisa berubah setiap saat. Apalagi menyangkut berbagai macam permasalahan seperti ini. Namun kita bicara secara personel, secara karakteristik, dua tadi alternatif kemungkinannya. Oke. Menarik untuk kita pahami juga mengenai intonasi dan juga ada dua lagi video yang ingin saya tunjukkan kepada Pak Girdi dan juga pemirsa, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Anda kembali di Newsline, pemirsa. Oke, kami masih bersama dengan Pak Girdi. Saat ini kita akan mencoba untuk membaca video yang juga sempat menjadi viral ataupun juga menjadi perbincangan di netizen berikut ini terkait dengan pernyataan dari Putri Chandrawati. Kita coba simak bersama di sini. Oke, Pak Girdi, mungkin Anda bisa melihat meskipun tertutup masker ya, tetapi apa sebenarnya yang ditunjukkan dari ekspresi mata sembab dan juga ya seperti tampak ini ya menghela nafas beberapa kali. Jadi kalau kita bicara bahwa kondisi seseorang yang sedang memberikan press conference ini yang disampaikan oleh Bu Putri Chandrawati, tarikan alis itu yang sisi luar alis itu arah ke bawah, dan kalau kita lihat lebih detail sebetulnya kalau kita zoom gitu ya, ada beberapa kerutan di tengah bagian antara alis gitu. Itu tuh penanda cukup besar buat orang yang sedang sedih atau sadness. Nah, namun selalu saya katakan bahwa
Kalau kita bicara mikro ekspresi itu mencakup wajah bagian atas, upper face, sama wajah bagian bawah, lower face. Jadi ketika Bu Putri mengenakan masker saat ini, yang bisa kita baca pasti validasinya di bawah 50%. Gitu loh. Jadi kalau cuma validasi di bawah 50%, saya akan bilang bahwa hampir 50% saya nyatakan bahwa seseorang yang sedang memberikan press conference ini, dia sedang sedih. Gitu. Oke. Artinya kita membutuhkan lebih banyak lagi untuk kita bisa membaca secara total, begitu ya. Terakhir saya akan tunjukkan juga. Validitasnya tinggi, kalau total bisa kebaca lah. Validitasnya tinggi, baik. Saya catat di sini. Pak Giri, terakhir, ini informasi yang cukup menjadi perhatian masyarakat terkait dengan pengacara Baradae yang sempat berucap bahwa ada pihak yang tanda kutip mengintervensi dirinya untuk mundur menjadi pengacara. Kita coba simak ekspresi yang kami tangkap dari program kami kemarin. Kita coba tayangkan. Ini apa? Kami malam itu sampai jam berapa sih? Jam 2 jam. Panggil ini ke Barreskrim, minta supaya kami mundur gitu. Nah, siapa yang meminta? ada seperti langsung menutupkan bibirnya di sini. Apakah di sini bisa tanda kutip ada dia sedikit terceplos atau seperti apa? Yang Anda baca, Pak Giri? Penanda bahwa bibirnya itu menegang kayak gitu, itu adalah jadi gini, ekspresi takut atau fear itu penanda utamanya adalah bibir itu menegang dan ada tarikan garis kelihatan di samping kanan kirinya. Dan buat saya itu kelihatan tadi sekilas gitu, bentar. Gitu. Jadi ketika dia bicara ada sesuatu yang memang dia takuti. Terlepas bukan yang dia takuti itu belum berarti orang ya, bukan berarti seseorang yang takuti, bisa jadi sesuatu yang dia takuti atau sebuah masalah yang dia takuti untuk konsekuensinya dia ambil atau dia terima. Jadi buat saya memang ada perasaan takut yang terpancar dari wajah pengacara Baradae. Oke, artinya kita harus lihat juga satu sisi bahwa saat ini kita menganalisa, bukan berarti kita di sini mengopinikan macam-macam, tapi kita di sini memang untuk melihat dan meluruskan apa yang menjadi asumsi dari masyarakat yang beredar selama ini ya. Terima kasih banyak Pak Girdi Putra, pengamat mikro ekspresi sudah bergabung bersama dengan kami di Newsline. Sehat selalu, Pak Girdi, terima kasih.